semuanya. Jadi kita semua lagi ada di Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang. Tapi memang kita mau ngapain sih? Ngapain ya? Gaya-gayaan aja gak sih? Waduh, kok gaya-gayaan? Foto-foto juga gak sih? Waduh, masa foto-foto? Guys, ini tuh museum, tempatnya bersejarah. Oke, kasih paham baby. Nah, kita bukan cuma mau foto-foto aja atau gaya-gayaan aja. Tentunya kita semua di sini ingin mengeksplor sekaligus mempelajari tentang timah yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka. Lanjut aja ke videonya, langsung check it out. Halo semuanya, saya Pasha Revansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prasasti Kota Kapur yang ada di Museum Timah Indonesia Kota Pangkal Pinang. Check it out. Ini dia prasasti Kota Kapur. Udah ada sejak tahun 686 Masehi. Wow, tua banget kan? Prasasti ini bukan sekedar tulisan biasa ya. Ini adalah sumpah kutukan resmi diucapkan sebelum pasukan Sriwijaya berangkat menyerang bumi Jawa yang waktu itu dianggap nggak tunduk pada mereka. Sumpah ini diucapkan pada hari ke-608 kalender mereka, yaitu 28 Februari 686 Masehi. Keren banget kan detail sejarahnya. Lanjut, gimana sih prasasti ini bisa ditemuin? Pada tahun 1892, seorang pegawai pamong Praja Belanda bernama J.K. van der Meulen nemuin prasasti ini di Kota Kapur, Bangka Barat. Dan berkat penemuan inilah, dunia akhirnya tahu keberadaan Kerajaan Sriwijaya. Bisa dibilang, tanpa prasasti ini, Sriwijaya masih jadi misteri. Nah, jadi itu dia guys, sejarah singkat tapi seru dari prasasti Kota Kapur. Dari sumpah kutukan sampai bukti kejayaan Sriwijaya. Oke, tadi saya sudah menjelaskan tentang prasasti Kota Kapur yang ada di museum ini. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Dari kelas 11 Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang adakah benar timah Bangka sudah digali pada abad ke-1? Penasaran kan? Daripada kalian penasaran, yuk lihat video aku berikut ini. Adakah benar timah Bangka sudah digali pada abad ke-1? Kuat dugaan bahwa kata Bangka berasal dari bahasa Sanskerta Wangka yang berarti timah. Nama Wangka muncul pertama kali bersama-sama dengan nama Swarna Buini dalam buku sastra India, Milindra Panta, dan juga dalam kitab suci Buddha berbahasa Pali atau dikenal Nidesa pada abad ke-1 sebelum Masehi, yang diulangi lagi dalam Mahanidesa yang ditulis pada abad ke-3. Menurut George Choedes, sejak dini Pulau Bangka sudah dikunjungi pelayar-pelayar dari India. Maka Pulau Bangkalah yang disebut Wangka dalam buku Nidesa, ajaran Buddha bahasa Pali yang ditulis pada abad 1 sebelum Masehi itu. Selanjutnya, di Kota Kapur terdapat jebakan timah dangkal dari jenis timah ladang, di mana pasir timah terdapat menyebar di permukaan tanah, sehingga mudah digali dengan peralatan dari kayu, era di mana logam besi belum dikenal. Dengan demikian, kuat dugaan bahwa Kota Kapur adalah yang dimaksud dalam buku Milindra Panta dan Mananidesa dengan tempat yang bernama Wangka. Dengan demikian, kuatlah dugaan bahwa timah Bangka sudah digali pada abad ke-1. Oke, jadi sekian penjelasan dari aku. Semoga kalian semua ada yang paham dan mengerti apa yang aku jelaskan dan bermanfaat untuk kalian semua. Halo semuanya, perkenalkan aku Bintang Indonesia dari kelas 11 6. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan sejarah lada putih lupa. Lada, rempah asal India Selatan, mulai masuk ke Nusantara sejak 100 sebelum Masehi. Awalnya berkembang di Jawa, lalu ke Banten dan Aceh, yang di abad ke-17 memasok setengah lada dunia. Tahun 1860, saat tambang timah di Muntok mulai melemah, Demang Muhammad Ali mencari solusi. Ia menggagas perkebunan lada sebagai pengganti ekonomi timah. Pemerintah Belanda lalu mengirim ahli botani bernama Johannes Elias Teisman pada tahun 1869.
Ia memperkenalkan sistem junjung, tiang rambat lada yang menjadi kunci budidaya lada putih Bangka. Proses lada putih mentok dimulai dari pemetikan, perendaman, dan yang terakhir penjemuran hingga menghasilkan biji lada putih berkualitas tinggi yang dikenal seluruh dunia. Dari tanah Muntok, lada putih Bangka hadir, bukan sekedar rempah, tapi jejak sejarah dan kebangkitan ekonomi lokal. Oke, jadi itu adalah penjelasan dari saya mengenai sejarah lada putih mentok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Wabina Prasetyo. Saya berasal dari kelas 11-6. Kali ini saya akan menjelajahi salah satu cagar budaya yang ada di Kota Pangkal Pinang, yaitu Museum Timah Indonesia. Menarik bukan? Ayo kita jelajahi dan mengenali sejarah Museum Timah Indonesia bersama saya Hanifah Awabina. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Bangunan museum ini awalnya merupakan kantor perusahaan pertambangan timah Belanda yang bernama Bangka Tin Winning Bedrijf yang didirikan pada tahun 1915. Dan pada awal tahun 1949, bangunan ini dijadikan sebagai tempat perundingan Komisi 3 Negara, di mana perundingan ini merupakan persiapan perundingan Romroyen yang tercatat dalam sejarah sebagai perundingan yang mengembalikan kedaulatan negara Republik Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, bangunan ini diambil alih dan difungsikan sebagai kantor perusahaan Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, gedung ini digunakan oleh perusahaan negara yang mengelola pertambangan timah hingga akhirnya dikelola oleh PT Timah Tbk. Jika memasuki museum ini, kita akan diperlihatkan dengan alat-alat tambang tradisional dan modern, mau foto-foto dokumentasi sejarah pertambangan timah, dokumen dan arsip pertimahan dari zaman Belanda, Jepang hingga era modern, miniatur kapal isap timah, ruangan-ruangan yang menggambarkan sejarah ofisial PT Timah, dan lain-lain. Untuk melestarikan sejarah dan budaya pertimahan, gedung ini kemudian dipugar dan diresmikan menjadi Museum Timah Indonesia pada 2 Agustus 1997. Museum ini dibuka untuk umum sebagai sarana edukasi dan pelestarian sejarah pertambangan timah di Bangka Belitung yang dikenali sebagai salah satu penghasil timah terbesar di dunia. Jadi, Museum Timah Indonesia bukan hanya menyimpan koleksi alat tambang dan arsip sejarah saja, tapi juga menjadi saksi perkembangan industri timah dari zaman kolonial hingga modern. Nah, teman-teman semua, fun fact-nya, Museum Timah ini merupakan satu-satunya museum timah yang berada di Asia loh. Wah, ternyata di Kota Pangkal Pinang juga menyimpan loh sejarah yang berkaitan dengan kedaulatan Republik Indonesia. Bagi teman-teman yang belum pernah datang ke museum ini, segera datang ya, karena kita sebagai warga Kota Pangkal Pinang sebaiknya mengenali dan mengetahui bagaimana sejarah pertimahan yang ada di Bangka Belitung. Di mana teman-teman, untuk memasuki Museum Timah itu tidak bayar loh, gratis. Sekian penjelasan singkat dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Nadira dari kelas 11-6. Kali ini aku bakal ngebahas tentang kain cual. Kain tenun cual adalah heritage dari Provinsi Bangka Belitung. Kain cual merupakan salah satu warisan tenun khas dari Bangka Belitung. Kain ini berasal dari Muntok dan sudah dibuat sejak abad ke-17. Keunikannya terlihat dari teknik tenunnya yang halus serta motif-motifnya yang memiliki makna filosofis. Produksi kain cual sempat terhenti pada tahun 1914, tepatnya pada saat Perang Eropa.
Namun, kini kembali dikembangkan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Bangka Belitung. Berikutnya adalah beberapa motif yang sering digunakan. Yang pertama, ada motif bebek. Motif bebek melambangkan kesabaran, kedisiplinan, dan kekompakan. Bebek dikenal sebagai hewan yang mampu hidup bersama dalam kelompok dan tetap bergerak maju meskipun melewati kondisi yang tidak mudah. Motif ini mengingatkan kita untuk saling mendukung dan tetap bekerja keras. Selanjutnya, ada motif kupu-kupu, menggambarkan proses perubahan dan keindahan hidup. Sama seperti metamorfosis kupu-kupu, manusia juga melalui tahap-tahap perkembangan sebelum mencapai bentuk terbaiknya. Motif ini juga berkaitan dengan bunga peoni yang melambangkan kebahagiaan dan kemakmuran. Yang terakhir adalah motif kembang gajah, terinspirasi dari tanaman merambat yang tumbuh kuat dari bawah hingga mencapai puncak. Filosofinya menekankan bahwa keberhasilan memerlukan proses, konsistensi, dan juga perjuangan. Dan yang terpenting adalah tidak ada hal besar yang dicapai secara instan. Dan pada akhirnya, kain cual bukan hanya warisan Bangka Belitung, tetapi juga cermin dari jati diri dan keindahan budaya kita. Mari kita jaga, kita pakai, dan kita banggakan, agar setiap helai cual terus bercerita hingga generasi berikutnya. Karena melestarikan cual berarti menjaga sejarah yang hidup dalam setiap motifnya. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selamat datang di kisah tentang timah, logam yang membangun peradaban. Kita akan menyingkap jejak artefak timah di perairan dan daratan Kepulauan Bangka Belitung. Bukti sentralnya wilayah ini dalam sejarah perdagangan Nusantara. Sejak tahun 2016, penelitian intensif mengungkapkan ribuan artefak timah, menegaskan Bangka sebagai pusat pertambangan purba. Artefak ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu timah cangklong untuk ritual dengan timah batangan rengkih untuk barter. Berdasarkan bentuk, timah dikelompokkan menjadi 3 jenis utama: bentuk cangkang kepiting atau perahu, bentuk batangan rengkih, bentuk batangan bertepi. Pada masa lampau, timah memiliki peran vital sebagai alat tukar atau barter. Ia tidak hanya digunakan untuk perdagangan lokal, namun juga menjadi komoditas penting dalam perdagangan internasional. Dalam catatan sejarah, timah digunakan untuk membeli berbagai barang seperti perhiasan emas, perak, porselen, dan bahan-bahan yang tidak diproduksi di wilayah Bangka. Timah juga menjadi mata uang yang terbukti oleh 1. Koin dari Sriwijaya pada abad 7-14 Masehi. Koin timah ini terbuat dari campuran timah dan tembaga dan dipercaya menjadi mata uang pertama di Sumatera. 2. Koin dari Sumatera pada abad 12-18 Masehi. Ditemukan koin-koin dari kerajaan Sumatera yang berbentuk bulat dan juga dari Kesultanan Palembang dengan berbagai ukuran dan nilai. Di Bangka, kongsi Kengsiong abad 18 sampai dengan 19 Masehi. Timah juga digunakan sebagai mata uang komoditas ekspor pada masa kongsi Kengsiong di Bangka. Penemuan paling menarik adalah koin timah dari Kesultanan Palembang Darussalam yang berkuasa pada abad ke-17 hingga ke-19. Koin-koin ini memiliki berbagai bentuk dan ukuran, dan salah satu yang terkenal adalah koin dengan tulisan Arab Melayu Sultan Fil Bilal Palembang Sanat 1113H. Penggunaannya tidak hanya terbatas di Palembang, tetapi juga di wilayah-wilayah seperti Bangka, Belitung, Jambi, dan bahkan hingga ke Johor. Selain itu, ditemukan juga token kongsi atau koin tambang dari komunitas penambang Cina di wilayah Bangka pada abad ke-19. Token ini dikeluarkan oleh berbagai kongsi penambangan seperti kongsi Chin, kongsi Thai, dan kongsi Jamchin. Ini adalah bentuk mata uang khusus yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan pertambangan mereka. Oke teman-teman, kita sudah sampai pada akhir informasi. Penjelasan dari aku tutup sampai sini ya. Bye-bye. Oh gitu. Nah, kalian semua udah tahu kan apa aja
dalam Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang? Tahu dong. Nah, segitu aja vlog dari kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian juga ya. Bye-bye.